Baik, modul 7 konsep perbedaan sequential search dan binary search. Sebelumnya kita bahas pengertian dari masing-masing. Jadi sequential search adalah metode atau algoritma pencarian yang cara kerjanya adalah mencari atau mengiterasi setiap elemen dari suatu array secara berurutan dari indeks pertama. Jadi misalkan kita akan mencari angka 3 dari array yang ada di sini, maka algoritma yang digunakan dari metode sequential search adalah mengiterasi atau menelusuri setiap elemen dari array tersebut dari awal. Jadi dari indeks ke 0 yaitu 4, selanjutnya ke 8. Karena 4 tidak sama dengan yang data yang kita cari yaitu 3, maka berpindah ke elemen setelahnya yaitu 8. Karena tidak sama, pindah ke elemen setelahnya hingga menemukan elemen yang sesuai yang ada di indeks ke-3. Data yang dimasukkan ke dalam sequential search bisa berbentuk sudah terurut atau belum terurut. Algoritma untuk data masukan yang sudah terurut atau sequential search order adalah, misalkan kita akan mencari angka 5 dari array yang di bawah, maka sama seperti sebelumnya, kita telusuri dari indeks ke 0 lalu ke indeks pertama, kedua, hingga menemukan angka yang cocok, yaitu ada ke indeks yang keempat. Jika sudah menemukan angka yang keempat, maka proses pencarian akan berhenti karena elemen yang setelahnya maka akan lebih besar daripada elemen yang kita cari atau 5. Jadi proses searching menggunakan sequential search yang masukannya data sudah diurutkan atau order akan lebih cepat karena tidak perlu menelusuri hingga elemen yang terakhir. Sedangkan untuk metode binary search, algoritma yang digunakan adalah, pertama kita tentukan nilai tengah dari suatu array, lalu membagi array tersebut ke dua bagian, lalu melakukan pencarian di array yang bagian tersebut. Bedanya algoritma binary search dengan sequential search adalah data yang dimasukkan harus dalam kondisi terurut. Jadi misalkan data yang ada di bawah dan kita akan mencari angka 7, maka pertama kita cari nilai tengah dari array yaitu indeks 4 yang nilainya adalah 4. Selanjutnya kita bagi, karena angka 7 lebih besar dari 4, maka field pencariannya akan menjadi yang ini. Selanjutnya kita bagi array tersebut hingga menjadi dua bagian lagi. Nilai tengahnya adalah 6 dan 7 masih lebih besar dari 6, maka field pencarian akan berpindah ke field yang setelahnya 6. Selanjutnya dalam field ini, karena nilai tengahnya adalah 7 dan data yang kita cari adalah 7, maka proses pencarian akan berhenti. Jadi perbedaan umum dari sequential search dan binary search adalah, pertama, proses pencarian untuk sequential search adalah dilakukan dari indeks ke 0 secara berurutan hingga indeks yang terakhir. Sedangkan binary search dilakukan secara acak melalui algoritma membagi field pencarian ke dua bagian. Perbedaan selanjutnya adalah data yang dimasukkan untuk sequential search adalah bisa tidak terurut, bisa terurut. Sedangkan untuk binary search, data yang menjadi masukan adalah harus dalam kondisi terurut. Dan perbedaan yang paling mendasar adalah kompleksitas waktu atau waktu yang digunakan dalam proses pencarian. Secara umum, proses algoritma menggunakan binary search relatif lebih cepat daripada sequential search karena tidak perlu mengiterasi hingga ke
satu persatu hingga ke elemen terakhir. Sedangkan sequential search, misalkan kita akan mencari angka 1 dari list yang di atas, maka kita perlu menelusuri dari indeks pertama, kemudian kedua, ketiga, dan seterusnya. Karena satu ada pada indeks terakhir, maka proses pencarian akan dilakukan sebanyak jumlah ukuran array. Jadi proses pencarian bergantung pada ukuran array, yang mana bisa menjadi terlalu besar. Sebaliknya, jika data yang kita cari ada pada indeks awal, misalkan angka 4, maka kita hanya perlu melakukan satu kali pencarian, atau iterasinya hanya melakukan satu kali. Sedangkan untuk binary search, maka proses pencarian akan relatif lebih cepat, karena misalkan kita cari angka 3 dari array yang ada di bawah, maka iterasi pertama kita cari nilai tengah dari keseluruhan array, selanjutnya nilai tengah dari array yang sudah dibagi, dan selanjutnya iterasi selanjutnya adalah mencari nilai tengah yang ketiga. Maka hanya perlu melakukan 3 iterasi.